Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jauharul Maknun Almai, mahasiswa PAI Pasca Sarjana. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah yang diampuh oleh Bapak Husnul Mu'ali. Saya akan mempresentasikan tentang materi pemanfaatan dan penggunaan media pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Media pembelajaran di sini memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan daya tarik pembelajaran. Dalam pendidikan agama Islam, media pembelajaran membantu menyampaikan nilai-nilai agama dengan lebih menarik dan mudah dipahami. Jadi di sini media pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan daya tarik. Dan juga membantu untuk menyampaikan nilai-nilai agama dengan dikemas lebih menarik lagi dan bervariasi. Pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan peserta didik. Dalam konteks pendidikan agama Islam, media membantu siswa memahami ajaran Islam secara visual, audio, dan kinestetik. Jadi pengertian di sini, media pembelajaran dapat diartikan untuk menyalurkan pesan atau merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan peserta didik. Jadi sebagai alat untuk menyampaikan, wadah untuk menyambung agar kemampuan peserta didik, perasaan, pikiran, perhatian itu dapat lebih baik lagi. Itu. Ada beberapa tujuan penggunaan media pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Salah satunya meningkatkan pemahaman konsep keagamaan. Kedua, menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Ketiga, membantu pembelajaran lebih menarik dan tidak monoton. Keempat, meningkatkan partisipasi aktif siswa. Jadi tujuan adanya media pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman. Jadi diharapkan media tersebut meningkatkan pemahaman peserta didik dan juga menanamkan nilai-nilai moral dan membuat pembelajaran lebih menarik. Jadi tidak terasa bosan atau monoton seperti itu. Dan juga meningkatkan keaktifan siswa yang sebelumnya siswa selalu pendiam, maka dengan adanya media dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran tersebut. Ada beberapa jenis-jenis media pembelajaran PAI. Ada media visual, ada media audio, ada juga media audiovisual, media digital, dan media lingkungan. Media visual meliputi seperti gambar, jadi hal-hal yang berupa visual seperti poster, grafik, gambar seperti itu. Ada juga media audio, jadi seperti pendengaran
Salah satunya seperti murotal, Al-Quran, atau ceramah audio, dan nasyid, dan lain-lain. Ada media audiovisual seperti film Islami, video animasi, kisah Nabi, seperti itu. Yang keempat, ada media digital atau interaktif seperti PowerPoint. Yang kelima, ada media lingkungan seperti masjid sekolah, perpustakaan Islami, laboratorium PAI sebagai penunjang untuk merealisasikan media pembelajaran, seperti itu. Ada beberapa contoh penggunaan media dalam pendidikan agama Islam. Salah satu contohnya menggunakan video kisah Nabi untuk mempelajari sirah Nabawi. Yang kedua, menggunakan infografis rukun Islam dan rukun iman. Ketiga, ada aplikasi interaktif untuk belajar tajwid dan hafalan. Yang keempat, ada metode media ceramah dari tokoh agama sebagai media audio, seperti itu. Di sini ada beberapa contoh-contoh saja penggunaan media pembelajaran. Ada beberapa manfaat media pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Salah satunya meningkatkan motivasi belajar, menyajikan materi secara konkret, mendorong pembelajaran aktif dan kreatif, memfasilitasi gaya belajar yang berbeda. Nah, jadi manfaat-manfaatnya di sini ada beberapa manfaat yang mungkin sangat penting, sangat tampak sekali dalam efek media pembelajaran. Jadi bisa meningkatkan motivasi peserta didik. Jadi yang awalnya malas bisa semangat lagi belajar. Ada penyajian materi secara konkret, bisa mendorong pembelajaran aktif dan kreatif. Jadi tidak selalu monoton dan tidak merasa bosan, seperti itu. Ada memfasilitasi gaya belajar yang berbeda, yang biasanya itu-itu saja mungkin bisa dimodifikasi menjadi lebih menarik dan lebih antusias lagi terhadap peserta didik. Dalam pengaplikasian media pembelajaran, di sini ada prinsip pemilihan untuk menentukan media pembelajaran apa yang cocok ketika guru aplikasikan kepada peserta didik, seperti itu. Ada salah satunya prinsip sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi tidak hal sembarangan memilih. Jadi sesuaikan tujuan dan prinsip-prinsipnya, seperti itu. Yang kedua, ada relevan dengan materi. Jadi materi dengan media pembelajaran itu disesuaikan. Jadi tidak moro-moro sembarangan untuk langsung menggunakannya, seperti itu. Ada yang ketiga, dapat diakses dan digunakan oleh guru dan siswa. Jadi semisal guru kerepotan dan siswa juga sulit untuk memahami, mungkin tidak menggunakan media pembelajaran tersebut. Jadi kita mencari media pembelajaran yang sebaik mungkin, seperti itu. Yang keempat, menarik dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi guru dituntut untuk memahami terlebih dahulu bagaimana apa karakteristik peserta didik tersebut. Mungkin cocok dalam menggunakan media ceramah, ya monggo silahkan pakai ceramah. Kalau semuanya tidak cocok, mungkin menggunakan media pembelajaran yang lain, seperti itu. Ada beberapa tantangan dalam menggunakan media pembelajaran PAI. Ada beberapa, salah satunya keterbatasan fasilitas dan teknologi. Kedua, kurangnya pelatihan guru. Tidak semua media cocok untuk setiap materi,
Yang keempat, risiko penyalahgunaan media digital. Nah, jadi tantangannya mungkin ada beberapa yang cukup penting dan untuk diwaspadai bagi setiap pendidik dalam mengaplikasikan media pembelajaran. Jadi bisa dilihat dari fasilitas dan teknologi. Jadi keterbatasan itu juga sangat mempengaruhi kelancaran pembelajaran, lancarnya suatu pembelajaran. Terus kurangnya pelatihan guru. Walaupun media pembelajaran itu sudah lengkap dan semuanya ada, akan tetapi pemahaman guru itu kurang dalam pengaplikasian media pembelajaran, ya sama aja, jadi tidak akan berjalan gitu. Ada ketiga, tidak semua media cocok untuk setiap materi. Nah, jadi diharapkan guru untuk menyesuaikan materi dengan media pembelajaran. Kalau seumpamanya materi Sirah Nabawi, mungkin kita menggunakan ambil contoh audio visual yang menerangkan tentang Sirah Nabawi seperti itu. Jadi sinkron. Yang keempat, ada risiko penyalahgunaan media digital. Nah, ketika kita tidak menggunakan dengan baik, bisa jadi atau sangat mungkin media pembelajaran akan disalahgunakan. Jadi seperti itu. Jadi solusi dan strategi dari semua pembahasan yang tadi ada beberapa, mungkin pelatihan guru dalam pemanfaatan media, integrasi teknologi dalam kurikulum, kolaborasi antar guru PAI dalam membuat media, seleksi media yang tepat dan bermanfaat. Nah, pelatihan guru ini sangat penting untuk menentukan, untuk meningkatkan pemahaman guru terkait media pembelajaran itu. Jadi apa gunanya media pembelajarannya itu sudah lengkap sedangkan guru tidak memahami media pembelajaran tersebut. Jadi bisa dibilang tidak sesuai harapan nanti. Terus integrasi teknologi dalam kurikulum. Jadi kurikulum pendidikan diharapkan menyelaraskan atau mengintegrasikan dengan teknologi mana yang cocok dan tidak cocok. Yang ketiga, ada kolaborasi antar guru PAI. Nah, di sini mungkin bisa saling sharing atau tukar pendapat, tukar pikiran untuk menemukan mencari pengalaman dengan permasalahan satu dengan yang lain, dan juga beserta solusinya seperti itu. Dan seleksi media yang tepat dan bermanfaat. Nah, di sini menentukan media-media yang tepat dan bermanfaat bagi peserta didik untuk kedepannya. Baik, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.